Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaakob Adi Putra. Saya mahasiswa Teknik UMY 2018. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang pompa sentrifugal. Sebelumnya, saya kira teman-teman sudah pada tahu tentang pompa sentrifugal. Nah, pompa sentrifugal sangat melekat pada kehidupan kita sehari-hari, misalnya pada sanyo dan lain-lain. Nah, pertanyaan apa sih pompa sentrifugal itu? Nah, kalau penjelasan singkat dari saya, pompa sentrifugal adalah pompa yang menerapkan gaya sentrifugal. Nah, pertanyaan lagi, apa tuh gaya sentrifugal? Nah, gaya sentrifugal adalah kebalikan gaya sentripetal. Jika pada gaya sentripetal pada sebuah putaran akan mendekati pada titik putaran. Nah, untuk gaya sentrifugal adalah kebalikannya, mengular dari titik pusatnya. Lalu lagi, prinsip pompa kerja sentrifugal. Pada dasarnya ada dua jenis pompa, yaitu pompa dinamik dan pompa perpindahan positif atau positive displacement. Nah, pada pompa dinamik ada beberapa macam, misalnya pompa sentrifugal, aksial. Sedangkan pada pompa positive displacement ada dua tipe, yaitu yang pertama rotary, yang kedua reciprocating. Nah, pada contoh reciprocating ini contohnya pompa piston dan lain-lain. Nah, pengertian di sini, pompa sentrifugal dan aksial merupakan kategori pompa dinamik. Pompa-pompa ini mampu digunakan untuk cairan dengan kekentalan tinggi, high velocity, dan merubah kecepatan menjadi tekanan pada bagian aliran diffuser. Nah, salah satu keunggulan dari pompa sentrifugal yaitu dapat dengan cairan dengan kekentalan tinggi atau viskositasnya tinggi, dan juga menghasilkan aliran debit yang tinggi. Dan juga ada beberapa lagi keunggulan dari pompa sentrifugal, misalnya mudah digunakan, efisiensinya lumayan tinggi, dan peralatannya bisa kita temukan atau banyak pada perusahaan-perusahaan. Nah, sedangkan pompa positive displacement bekerja dengan menekan cairan yang memiliki volume tetap dari bagian inlet ke daerah discharge pada pompa. Nah, lanjut kepada bagian-bagian pompa sentrifugal. Di sini ada 11 bagian pada pompa sentrifugal. Jika kita menelaah satu lebih satu akan memakan lumayan banyak waktu. Nah, yang perlu kita ketahui adalah 5 dasarnya saja, yaitu adalah inlet section, impeller, diffusing, casing, dan shaft. Lanjut pada bagian pertama. Nah, inlet adalah inlet section atau daerah hisap, sisi hisap. Nah, sisi hisap itu mulai dari sini, bagian sisi hisapnya pada pompa sentrifugal ini adalah katup, sedangkan di sini sisi hisapnya. Nah, yang kedua adalah impeller. Impeller merupakan salah satu bagian terpenting pada pompa sentrifugal. Nah, impeller itu biasanya kita lihat seperti baling-baling nih. Nah, fungsinya ialah untuk mentransfer energi dari putaran motor menuju fluida yang dipompa dengan jalan mengakselerasikan dari tengah impeller ke luar sisi impeller. Nah, dari sini selanjutnya akan dialihkan ke diffuser keluar melalui discharge atau outletnya. Nah, arah pada pompa atau impeller. Nah, pada impeller itu memiliki beberapa arah, misalnya radial flow tegak lurus, axial flow paralel, dan misfell flow itu perpaduan. Nah, bagian ketiga adalah diffuser. Nah, diffuser itu bagian luar setelah impeller. Nah, di sininya.
Nah, bentuk casing pompa sentrifugal yang berfungsi sebagai diffuser mengelilingi impeller. Nah, mengelilingi impeller. Fungsi Gaussian atau valve sebagai konversi energi kinetik menjadi energi potensial. Nah, di sini nih dari energi kinetik dari sini menjadi energi potensial di sini. Ya, energi potensial desain sentrifugal mampu hanya menggunakan Gaussian atau valve. Nah, kalau di impeller di diffuser ini bisa kalian ada semacam sudut yang terbentuk. Nah, bagian keempat, casing. Nah, teman-teman pasti tahu apa itu casing. Nah, kalau casing itu bagian luar atau pembungkus atau bagian yang membentuk suatu alat atau bahan. Yang kelima adalah shaft dan bantalan atau bearing. Nah, jika di sini adalah shaftnya, maka bearingnya adalah di sini. Nah, bearing hanya dipakai untuk menjaga putaran shaft, di mana terjadi sangat banyak gesekan. Fungsi bearing antara lain mengurangi gesekan, panas, aus. Selanjutnya adalah shaft seal. Nah, shaft seal tadi itu adalah suatu pada bagian konstruksi alat atau mesin yang berfungsi untuk penghalang penggembok keluarnya cairan pada proses pelumasan. Nah, berikut ini adalah cara kerja pada pompa sentrifugal. Singkatnya, cara pompa sentrifugal yaitu motor memutar impeller sehingga sisi hisap ini fluida masuk pada inlet sectionnya atau sisi hisap karena putaran dari impeller. Nah, putaran impeller ini dilanjutkan kepada diffuser sehingga diffuser karena energi potensialnya, maka dari itu fluida atau cairan keluar melalui daerah discharge atau outletnya. Nah, kalau cara lebih jelasnya untuk lebih cepat dimengerti bisa teman-teman baca di sini, misalnya liquid cairan masuk ke dalam pompa melalui inlet section, kemudian impeller berputar mengakibatkan cairan berputar dengan kecepatan tinggi masuk ke diffuser. Nah, sebenarnya ada bagian diffuser di luar dari impeller sini. Dan kecepatannya pada bagian diffuser ini kecepatan menjadi energi tekanan. Bagian valve atau casing mengiring diffuser dan mengumpulkan cairan. Kemudian cairan dikeluarkan pada bagian discharge-nya yang di sini. Nah, lagi priming. Nah, biasanya teman-teman pernah melihat orang yang pertama kali menyalakan pompa pompa sentrifugal. Nah, biasanya teman-teman melihat orang-orang memberikan fluid atau cairan pada daerah casing. Nah, ini dikarenakan pompa sentrifugal tidak mampu bekerja secara otomatis menghisap cairan. Untuk membuat pompa bekerja harus dilakukan langkah priming atau memancing, yaitu tindakan membuang udara di dalam sistem pompa. Nah, vapor dan kavitasi. Nah, vapor dan kavitasi menjadi bagian penting untuk kita bahas sebenarnya karena ini sering terjadi pada permasalahan pada pompa sentrifugal. Kalau vapor adalah penguapan dan kavitasi adalah hasil dari penguapan tersebut. Nah, kita bisa lihat contoh di sini sebagai pengantar atau pengertian dari vapor. Nah, di sini adalah indikator tekanan, di sini valve tempat keluar masuknya udara atau katup. Nah, di sini adalah indikator temperatur. Dan di sini adalah heating atau pemanas. Nah, ketika pemanas belum dinyalakan, suhu pada indikator suhu atau temperatur masih pada suhu 45 derajat dan tekanan masih 0,0 kg cm kuadrat. Nah, mengapa 0,0 cm kuadrat? Nah, karena tekanan yang ada pada
bejana ini masih sama dengan tekanan atmosfer sehingga masih ditulis 0,0 kg cm kuadrat. Nah, lanjut lagi. Ketika ketika pemanas dinyalakan, nah suhu atau mulai mendidih pada suhu 100 derajat. Namun pada indikator tekanan belum terjadi kenaikan. Mengapa demikian? Nah, hal ini terjadi karena katup ini terbuka, sehingga uh, suhu tekanan yang ada pada indikator ini sama dengan uh, di luar suhu atmosfernya. Beda halnya dengan uh, pada gambar selanjutnya, yaitu ketika pemanas dinyalakan dan tutupnya ditutup, suhu menjadi naik, mendidih, air akan mendidih atau fluida mendidih pada suhu 160 derajat dan tekanannya menjadi besar. Nah, inilah yang menyebabkan atau pentingnya kita mempelajari faktor kavitasi. Kita lanjut. Nah, bisa melihat ini kondisi tekanan bejana HCG diturunkan dengan cara membuang. Nah, pada gambar selanjutnya tekanan atau temperatur atau air atau fluida dalam bejana ini mendidih pada suhu 70 derajat. Beda halnya dengan yang di atas, yang pada posisi katup ditutup atau tekanannya terus meningkat, tekanannya di atas tekanan atmosfer. Nah, beda halnya dengan gambar di bawah, tekanannya diturunkan sehingga air mendidih lebih cepat daripada yang di atas, karena yang di atas suhu air mendidih pada suhu 160 derajat, sedangkan yang di bawahnya pada 70 derajat. Nah, ini biasanya ditemukan pada pompa sentrifugal. Keadaan seperti ini menyebabkan kavitasi. Nah, gelembung-gelembung uap ini mengelilingi di sekitar impeller. Nah, mengapa terjadi kavitasi? Karena perbedaan atau tekanan yang sangat kecil sehingga air akan lebih cepat mendidih dibandingkan pada tekanan atmosfer biasa yang 100 derajat Celcius. Nah, bisa kita lihat contohnya ketika kita memasak di dataran pantai atau dataran biasanya, suhu akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Beda halnya dengan kita memasak di atas gunung. Di atas gunung suhu air akan mendidih biasanya pada suhu 70, 80 derajat sampai 90 derajat. Mengapa demikian? Karena perbedaan temperatur. Nah, akibat tekanan yang terjadi dan putaran impeller yang sangat cepat sehingga menyebabkan penguapan dan terjadilah kavitasi. Nah, apa itu kavitasi? Nah, kavitasi adalah gelembung atau uap-uap yang terjadi akibat penguapan. Nah, apa sih dampak buruk dari kavitasi? Nah, dampak buruk kavitasi sangatlah besar. Nah, kavitasi ini ketika kolaps atau pecah, dia akan pecah dengan kecepatan tinggi, yaitu sampai 100 meter per detik. Nah, dengan kecepatan segini dan jika jumlah kavitasi yang terus meningkat atau banyak, dia akan dapat merusak impeller, dia akan mengikis sedikit demi sedikit. Nah, sehingga akan menyebabkan banyak kerugian pada positive section head adalah penjelasan singkatnya adalah kebutuhan pompa untuk bekerja pada keadaan normal. Atau penjelasannya bisa kita lihat di sini. Nah, apa sih net positive section head? Nah, net positive section head adalah kebutuhan minimum untuk sebuah pompa dapat bekerja secara normal.
Nah, pengertian singkatnya adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan cairan yang dipompa untuk menghindari kavitasi. Nah, kavitasi sebelumnya kita pernah bahas, itu kerugian dari kavitasi mengakibatnya rusaknya impeller dan bagian-bagian pada pompa sentrifugal. Makanya dibuatlah atau rumusan untuk mengurangi kavitasi tersebut, yaitu net positive section head. Nah, net positive section head lagi dibagi menjadi dua, yaitu net positive section head available, artinya sudah tersedia pada pompa yang bekerja, dan net positive section head required, artinya yang masih perlu ditambahkan agar pompa dapat bekerja secara normal. Untuk besarnya biasanya sudah ditentukan dari jenis pompa itu sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini. Yang dinamakan head adalah ketinggian permukaan, ketinggian atau volume air ini. Bisa kita lihat di sini headnya adalah 1, sedangkan tekanannya adalah 0,1 kg cm kuadrat. Nah, head sangat mempengaruhi tekanan. Sebenarnya ada dua hal yang mempengaruhi pada tekanan air fluida. Misalnya yang pertama adalah head itu sendiri, yang kedua adalah massa jenis fluidanya. Nah, bisa kita lihat di sini, walaupun volume airnya besar, namun tekanannya tetap sama, tekanan tetap kecil dikarenakan head pada ini adalah 1 meter. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh di sini. Ketika head 1 meter itu 1 kg water, jika disusun 2, maka menjadi 1 meter ditambah 1 meter, itu menjadi 2 head. Nah, ketika 2 head, maka tekanan yang terjadi di bawah sini meningkat menjadi 0,2 kg cm kuadrat. Nah, ini seperti saya sebutkan tadi, yaitu pengaruh head pada tekanan. Ketika di sini head 1 meter dan sini head 2 meter, nah perubahan tekanan yang terjadi adalah 0,2 kg cm kuadrat. Rumus perhitungannya. Nah, ini adalah spesifik gravity pada fluidanya. Bisa kita lihat di sini. Ada contoh soalnya. Lalu lagi, net positive section head tadi. Di sini adalah static discharge-nya, di sini adalah static HSS-nya. Di antara kedua ini adalah apa tadi? Total static head-nya. Lagi. Prinsip pertama yang perlu kita ingat adalah, jika tidak salah, pompa hanya mampu mengisap pada permukaan hingga indikasinya, posisi hisapnya hanya mampu mengisap pada head 10 meter. Nah, jika di atasnya pompa tidak akan mampu mengisap tidak akan mampu menghisap fluidanya. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini adalah tekanan atmosfer. Headnya adalah 0, sehingga tekanan yang terjadi di sini adalah di bawah tekanan atmosfer, sehingga dibutuhkan head atau net positive section head agar menyesuaikan tekanan pada pompa agar tidak terjadi kavitasi. Sama halnya seperti ini.
Jika di sini adalah headnya 4, maka dibutuhkan net positive section headnya sebesar 6 meter. Nah, di sini dibutuhkan 18 meter net positive section head. Nah, ini adalah grafis hasil dari net positive section head pada sebuah pompa. Namun di sini saya belum bisa menjelaskan. Mungkin pada pertemuan selanjutnya atau diberikan kesempatan yang lebih lagi, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskannya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian adalah penjelasan singkat dari saya. Apabila masih banyak kekeliruan atau sulit dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga saya bisa melakukannya dengan membuatnya atau menenangkannya secara maksimal pada kesempatan nantinya. Amin. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.